Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Bella Angelina Sari. Saya dari kelas 12 F5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi elektrolisis CuSO4 dengan menggunakan karbon sebagai anoda dan tembaga sebagai katoda. Nah, di sini sel elektrolisis adalah penggunaan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Nah, secara teoritis, sel elektrolisis ini merupakan bagian dari sel elektrokimia yang dimana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Nah, secara umum, sel elektrolisis ini tersusun dari, yang pertama elektrolit. Elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, sumber listrik yang menyuplai arus searah, misalnya baterai. Nah, yang ketiga ada anode. Anode yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi, kutub positif. Nah, yang katode yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi, nah kutub negatif. Lalu di sini ada prinsip kerja sel elektrolisis. Nah, prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katode dan kutub positif ke anode sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dan berlangsung elektron dan mengalir dari katode ke anode. Nah, ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katode dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anode dan teroksidasi. Lalu perhatikan simulasi sel elektrolisis berikut ini yang ada di sini. Secara umum, elektrolisis lelehan senyawa ionik melibatkan reaksi redoks yang lebih sederhana. Hal ini dikarenakan tanpa adanya air, kation akan direduksi di katode dan anion akan dioksidasi di anoda. Lalu sebagai contohnya pada elektrolisis lelehan NaCl, ion Na plusnya akan tereduksi di katode membentuk logam Na dan ion Cl minnya akan teroksidasi di anoda membentuk gas Cl2. Namun, jika reaksi elektrolisis berlangsung dalam sistem larutan, ada beberapa reaksi redoks yang bersaing sehingga reaksi cenderung agak kompleks karena ditentukan oleh beberapa faktor. Di sini faktor yang pertama ada ion-ion di sekitar elektrode. Nah, ion-ion di sekitar anode yang memiliki derajat lebih negatif yang akan mengalami oksidasi, sedangkan ion-ion di sekitar katode lebih positif yang akan mengalami reduksi. Lalu yang kedua ada bahan elektrode. Jika bahan elektrode terbuat dari grafit atau logam inert, elektrode ini tidak mengalami oksidasi atau reduksi. Jadi yang mengalami oksidasi dan reduksi adalah spesies yang ada di sekitar elektrode. Lalu jika elektrode terutama anoda berasal dari logam aktif, anoda tersebut yang akan mengalami oksidasi. Yang ketiga, potensial tambahan. Overpotensial dibutuhkan untuk melampaui interaksi pada permukaan elektrode yang umumnya sering terjadi ketika elektrolisis menghasilkan gas. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh reaksi elektrolisis. Nah, yang pertama elektrolisis larutan Ki dengan elektrode grafit. Nah, Ki bereaksi menjadi K+ ditambah imin. Nah, K ini termasuk logam golongan 1A sehingga akan tereduksi di katode. Oleh karena itu, elektrode grafit termasuk elektrode inert dan anion imin ini tidak termasuk sisa asam oksidasi. Maka anion imin ini akan teroksidasi di anode. Nah, di katodenya menjadi 2H2O ditambah 2E bereaksi menjadi H2 plus 2OH-. Lalu anodenya 2
I- tambah I2 plus 2E-. Nah, reaksi selnya menjadi 2H2O plus 2I- plus 2OH- plus 2 plus I2. Lalu yang kedua, di sini saya membahas tentang contoh elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda tembaga. Nah, di sini Cu ini tidak termasuk logam aktif sehingga kation Cu2+ akan tereduksi di katode. Oleh karena itu, elektroda tembaga Cu tidak termasuk elektroda inert, maka anode Cu akan teroksidasi. Nah, katode ini Cu2+ plus 2E- menjadi Cu. Anode Cu ini menjadi Cu2+ plus 2E-. Reaksi selnya Cu anode bereaksi menjadi Cu katode.